Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yohanes 6 ayat yang ke-35 sampai 40. Yohanes 6 ayat 35 sampai 40. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yohanes 6 ayat 35 dan 40. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Judul renungan kita hari ini adalah Mengarahkan Hati pada Tuhan, ditulis oleh Lynette Kittle. Sahabat suara kasih, sebagian besar kehidupan kita terfokus pada makanan. Kita memastikan bisa mengkonsumsi makanan tertentu untuk mendapatkan manfaat kesehatan yang paling banyak bagi pertumbuhan kita. Semua jaringan televisi, media, situs website dan beragam festival digelar khusus untuk pameran makanan, memberikan arahan cara membelinya, mempersiapkannya, menyajikannya, dan memakannya. Namun sejauh ini, tetap masih ada perdebatan sengit mengenai makanan mana yang harus dikonsumsi, dan mana yang harus dihindari, sama halnya dengan diskusi di antara orang-orang percaya, yang disebutkan dalam Alkitab, tentang makanan mana yang boleh dimakan. Tetapi tak peduli seberapa hati-hatinya kita untuk mengkonsumsi makanan ke dalam tubuh kita, Tuhan Yesus mengingatkan supaya kita tidak menempatkan fokus kita kepada makanan duniawi sebagai sumber kehidupan. Sama seperti organisasi kesehatan,
yang suka memberi stempel halal untuk makanan yang dianggap berkualitas, Tuhan Yesus juga mendorong supaya kita dipuaskan lewat roti hidup. Yohanes 6 ayat 27 mengatakan, "Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Tuhan Yesus memberi pemahaman yang lebih sederhana mengenai makanan, melalui kisah bangsa Israel di padang gurun. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga." Yohanes 6 ayat 32. Tuhan Yesus menegaskan perbandingan antara mana surgawi, yang dikonsumsi bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun, dengan roti hidup yang tidak akan pernah membuat manusia lapar lagi. Yohanes 6 ayat 35. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Dialah sumber roti hidup yang sejati. Karena itu Dia meminta supaya orang percaya tidak hanya fokus kepada makanan, melainkan fokus kepada kebutuhan rohani. Salah satunya adalah dengan menjalani puasa rohani. Sahabat Suara Kasih, melalui puasa, kita bisa mematikan keinginan kita akan makanan, dan digantikan dengan hasrat yang semakin besar terhadap Tuhan. Apalagi jika di masa-masa ini Anda merasa jauh dari Tuhan, puasa bisa jadi penawar rindu yang paling mujarab, sehingga kita bisa kembali merasakan kelembutan kasih Tuhan, dan bersyukur karena dikenyangkan secara rohani. Marilah kita renungkan, singkirkan sejenak kesibukan kita dari makanan, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah roti hidup yang turun dari surga, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Seperti yang dikatakan Yohanes 6 ayat 35, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami,
daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.